Oke, kita lanjutkan ya ke kenine distemper ya. Untuk kenine distemper ini menarik ya. Ini salah satu contohnya adalah kasus bagaimana pentingnya hasil pemeriksaan laboratorik untuk menunjang diagnosa itu ada pada kasus kenine distemper. Contohnya ya misalkan kenine distemper. Nah, jadi ini ada kasus eh karena distemper ini adalah penyakit viral. Mungkin adik-adik sudah tahu ya, waktu kuliah di semester 3 di bagian mikrobiologi sudah disampaikan bahwa canine distemper ini adalah penyakit viral pada canine golongan anjing ya, yang disebabkan oleh RNA pleomorphic virus dari genus Morbivirus family Paramyxoviridae. Jadi ini mirip sekali bentuknya seperti corona ya, bentuknya seperti ini, ada fusion hemoglobin, esa protein dan seterusnya yang memang dia memiliki envelope dan ini sangat mematikan ya karena distemper ini yang merupakan RNA pleomorphic virus ini jadi dia bisa bermutasi hampir mutasinya eh, apa namanya 6 bulan sekali kadang setahun sekali tergantung dari keadaan challenge-nya dia akan bermutasi karena RNA virus mirip seperti COVID ya. Kemudian juga dia menyerangnya tuh ke sistem limfoid. Jadi dia nggak nyerang darah, nggak nyerang tulang, tapi dia nyerangnya ke sistem limfoid. Maka nanti akan ditemukan eh, apa namanya jejak-jejak virion ya itu di sel-sel polimorfonuklear sel itu menarik sekali. Jadi dia itu malah hidupnya di sel darah putih ya. Kalau kita ibaratkan sel darah putih itu adalah kepolisian atau ABRI, maka dia hidupnya tuh di ABRI ya. Oh, ini penjahat ini tuh atau si kanin ini virus ini tuh hidupnya tuh malah di tempat yang paling aman. Nah, tempat yang paling tidak aman adalah tempat yang aman. Nah, itu mungkin logikanya begitu ya. Jadi kalau ada penjahat, kok dia tinggalnya jadi di Brimob gitu, di markasnya Brimob, markasnya TNI gitu. Wah, itu eh, dan nggak kedetek, nah dan tidak terdeteksi, merusak sistem dari dalam. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi ini distemper sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian nanti menyebabkan sinonimnya adalah heart pad disease. Jadi ada kekerasan ya. Telapak tangannya, telapak kakinya itu mengalami keras. Ada keratenisasi di situ karena keras, karena ada sebagian cairan yang nanti turun ke bawah dan kemudian nanti akan mengalami kekerasan keratenisasi. Walaupun sebetulnya mekanisme dari heart pad disease ini belum banyak diketahui ya. Kenapa kok bisa ada heart pad disease? Ada bisa searching di apa namanya di jurnal-jurnal yang membahas tentang heart pad disease itu mekanismenya banyak yang masih belum diketahui. Em, tapi yang jelas dia terkenal pada hard pad disease. Jadi kalau udah telapak kakinya keras gitu, kan harusnya empuk ya, kan pad atau apa telapak kaki anjing kan harusnya kan dia mentul-mentul ya. Itu kalau keras begitu, nah itu itu kemungkinan adalah karena infeksi dari distemper. Karena dia menyerang limfoidnya. Oke, ini adalah eh, contoh kasusnya ya. Anjing yang kemudian ada anjing Australian Shepherd betina umur 5 tahun. Ini dirujuk dengan gejala klinis tidak mau makan selama 7 hari, kemudian batuk-batuk dan bersin-bersin selama 10 hari. Ini anjing belum divaksin. Saat pemeriksaan, ini suhu tubuhnya adalah 103 derajat Fahrenheit atau 39,44 derajat Celcius. Jadi sudah didiagnosa, oh ternyata dia tinggi ya. Jadi anamnesanya adalah anjing Australian Shepherd betina umur 5 tahun. Kemudian ditanya gejala klinisnya nggak mau makan 7 hari, batuk-batuk, dan bersin-bersin selama 10 hari. Lalu anjing belum divaksin. Itu anamnesa. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisiknya adalah yaitu suhu tubuhnya 103 derajat. Artinya kita kasih temperatur ya. Kita cek temperaturnya bagaimana. Lalu kita lihat, kita raba badannya, oh keadaannya kurus. Depresi, mukanya nggak happy ya. Mukanya tuh muram gitu, depresi. Lalu CRT-nya lebih dari 2 detik. Jadi ini CRT-nya lebih dari 2 detik. Kemudian konjungtiva dan giginya pucat, kita lihat konjungtivanya, kita pencet ya, lebih dari 2 detik. Ada eksudat di bagian nasal, lalu foot pad-nya tuh kering dan keras. Nah, maka kita langsung sebagai dokter mendiagnosa, oh kemungkinan ini distemper gitu. Jadi ada kemungkinannya dia mengalami distemper, heart pad disease ya. Oke, ini adalah data hematologi ya pada 1 Januari, datang 1 Januari. Lalu kita lakukan pemeriksaan darah. Nah, setelah hasil hasil pemeriksaan darah menunjukkan ya bahwa si anjing ini mengalami anemia normositik normokromik. Bisa dilihat dari mana yaitu RBC-nya menurun nih. RBC-nya 5,3 juta dan di mana standarnya tuh yang sehat 5,5 sampai 8,5. Lalu HB-nya juga turun yaitu 11, yang normalnya 12 sampai 18. Kita ingat bahwa anemia itu
bisa karena tiga hal, yaitu RBC-nya turun, HB-nya turun, atau PCV-nya turun. Itu yang disebut dengan anemia. Jadi adanya penurunan RBC, HB, dan PCV atau HCT itu mengakibatkan terjadinya anemia. Nah, apalagi ini RBC turun, HB turun, maka disebut dengan anemia. Jadi jelas ada anemia di sini. Lalu anemia sifatnya apa? Normositik, normokromik. Kita lihat dari MCV-nya, MCV-nya masih normal, maka MCV ya ukuran selnya itu normal, mean corpuscular volume-nya normal. Lalu MCAC-nya dia mengalami normal juga 33,6. Jadi normokromik normalnya. Jadi dia yang maka dia mengalami anemia normositik normokromik. Anemia normositik normokromik ini merupakan anemia yang bersifat non-regeneratif anemia. Yaitu non-regeneratif anemia artinya dia sudah merusak ke sumsum tulang darah merah sehingga sumsum tulang darahnya itu tidak bisa mampu memproduksi sel darah merah. Jadi respon sumsum tulang darah merah untuk memproduksi sel darah merah itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini biasanya adalah kalau sumsum tulang darah merahnya udah kolaps, nggak bisa lagi produksi sel darah merah, maka ini kita indikasikan sebagai infausta. Biasanya ya, infausta. Karena darah ini penting sekali ya. Kita melakukan pengobatan apapun tuh melalui darah biasanya. Darah tuh yang nanti akan nganterin obatnya ke organ-organ targetnya. Nah, kalau darahnya tuh udah berkurang digerogotin, terus kemudian sumsum tulang nggak bisa lagi produksi sel darah merah. Jadi pabriknya tuh udah semi tutup ya, udah mau tutup gitu nggak bisa. Nah itu berarti infausta. Kemungkinannya ya. Hati-hati kalau adik-adik nanti mendapatkan kasus anemia yang non regeneratif anemia, maka biasanya tuh sulit untuk kita sembuhkan ya. Maka jalan utamanya adalah kita harus menyembuhkan dulu, mengaktifkan dulu, merangsang dulu adanya pembentukan sel darah merah. Jadi makin banyak nanti sel darah merahnya, maka nutrisi makanan yang disebarkan makin banyak. Kemudian karena nutrisi harus melalui darah, eh, obatan pengantaran juga menjadi lancar karena melalui darah dan seterusnya. Begitu ya. Lalu kita lihat ada hiperproteinemia ya. Jadi TPP-nya itu meningkat drastis sekali ya, 7,8. Nah, hiperproteinemia itu menunjukkan apa? Nah, itu menunjukkan adanya dehidrasi yang sangat parah ya. Jadi menunjukkan dehidrasi bahwa dia sangat parah. Jadi sudah ada anemia, lalu dia juga mengakibatkan dehidrasi. Nah, itu harusnya PCV-nya menurun ya, karena semakin lemah ya. Itu kenapa kok menjadi 40 normal? Itu ada kemungkinan karena dia mengalami dehidrasi atau mengalami dehidrasi polisitemia relatif. Jadi karena adanya dehidrasi, ya, TPP meningkat ya, adanya dehidrasi itu mengakibatkan kekentalan cairan tadi, cairannya mengental ya, karena kan cairannya hilang ya, mengental, maka mengakibatkan PCV atau volume sel volumenya, paket sel volumenya tuh seolah-olah normal. Padahal tuh aslinya nggak normal, dia mestinya ada di bawah. Kemudian kita lihat juga leukosit ada di bawah ya, 248,6%. Kemudian sementara yang lainnya masih dalam respon normal. Maka pertanyaannya bagaimana apakah gambaran darah ini bisa membantu diagnosa dan penentuan pengobatan? Lalu bagaimana interpretasinya? Ini ya. Nah, kemudian kita lakukan juga apus darah. Itu penting sekali ya adik-adik sekalian. Jadi nggak cuma darah itu dicek hematokritinnya, tapi juga harus kita cek apus darahnya. Maka pembuatan apus darah itu penting sekali. Nah, ternyata di apus darah kita lihat di neutrofilnya tuh ada inclusion body seperti ini. Ada inclusion body seperti ini. Nah, ini kita sebut inclusion body ya. Nah, ini adalah ciri khas apa namanya ada distemper. Karena distemper ini dia akan membentuk virion atau inclusion body yang muncul di polimorfonuklear cell dan mononuklear cell yang menyerang sel-sel leukosit, limfoid akan membelah di sini dan kemudian apa namanya meninggalkan jejak-jejak seperti ini ya. Kalau kemudian kita hapus darahnya itu. Nah, sehingga kita makin yakin ya dari hematologi dan juga dari pemeriksaan hematologi baik itu hemogram rutin dan hapus darah itu menunjukkan bahwa dia memang mengalami distemper. Jadi sudah gejala klinisnya ada heart valve disease, ada inclusion body, kemudian juga mengalami anemia, hiperproteinemia dan ada peningkatan di leukosit. Jadi peningkatan leukosit tadi itu menandakan ya bahwa si anjing ini penyakit dari arah dari anjing ini adalah eh, virus bukan bakteri ya. Umumnya kalau bakteri itu netrofilia meningkat dan disertai dengan monositosis. Tetapi kalau virus itu cenderungnya adalah leukositosis. Maka kita bisa asumsikan betulnya ya, arahnya ke virus dan virusnya kemungkinan adalah distemper. Nah, lalu kemudian kita kasih terapi antibiotik, lakukanlah manajemen terapi, yaitu kasih antibiotik, multivitamin, dan juga
dextrose 5% karena dia mengalami dehidrasi kan, maka kita kasih dextrose 5%. Dan nggak cuma airnya juga nggak cuma air NaCl, tapi karena dia lemes, nafsu makannya berkurang ya, dia masih mau belum bisa makan gitu, maka kita kasih dextrose 5%. Jadi pemilihan infus juga harus kita pikirkan ya adik-adik sekalian. Karena infus itu ada macam-macam ya, ada infus Ringer laktat, dextrose ya, ada infus biasa, NaCl gitu. Maka mana yang mana yang mau kita pilih? Nah ini kebetulan dia lemas, kurus. Nah karena kurus nggak punya makan dan bergizi, maka kita kasih infus dextrose. Gitu. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini interpretasinya ya, yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ini adalah anemia normositik normokromik, kemudian ada hiperproteinemia karena apa namanya adanya dehidrasi. Dan kita lihat limfositnya meningkat. Ini indikasi dari apa limfositosis. Sorry. Jadi ini ada limfopenia ya, limfopenia. Biasanya kalau infeksi virus itu bisa limfopenia atau limfositosis. Limfopenia terjadi kenapa? Karena sel limfosit yang ada di dalam darah itu banyak masuk ke dalam jaringan. Banyak masuk ke dalam jaringan atau limfosit yang di dalam darah itu banyak yang pecah ya akibat si distemper virusnya itu tumbuh apa hidup di dalam limfositnya dimakan di makrofag oleh limfosit dan kemudian dia pecah. Limfositnya itu pecah ya, atau rusak sehingga mengalami penurunan dari limfositnya karena limfositnya ada dua, ada limfosit T sama B yang dia nanti memiliki peran pengaruh penting terhadap sistem imun dari adanya virus. Nah, jadi limfopenia ini terjadi akibat dari virus menyerang jaringan limfoid menyebabkan atrofi dan nekrosis jaringan dari limfoid itu sendiri. Maka limfositnya mengalami penurunan. Banyak yang mengalami kerusakan akibatnya limfositnya turun ya. Nah, ini kalau kita lihat dari hasil begini, ini udah limfopenia. Limfopenia juga parah ya. Dari yang normalnya 1000 kok cuma 200. Berarti kan turun 5 kali lipat. Kemudian anemia yang seperti ini ya. Nah, itu mengakibat anemianya juga normositik normokromik dan yang merupakan non regeneratif anemia. Berarti ini sudah kita bisa mengasumsikan, wah ini gejalanya tuh infausta atau sangat jelek ya, jelek sekali. Itu. Nah, ini juga didukung ya diinterpretasi ada inclusion body. Nah, di mana distemper ini biasanya akan membuat agregat nukleokapsid ya yang di dalam sitoplasma dari sel limfoid, sel-sel limfoid atau baik itu pulmonuklear sel maupun limfosit yang ini kemudian berwarna merah atau berwarna kebiruan kalau tercatat menggunakan KIMSA. Ini adalah konfirmasi dari adanya penyakit disease. Jadi sudah distemper disease ya. Jadi juga sudah ada heart rate disease, ada inclusion body, kemudian limfositnya juga menurun. Itu menunjukkan bahwa ini semakin khas bahwa ini adalah penyakitnya karena distemper. Begitu. Lalu kita obati terapi tadi dengan multivitamin, antibiotik, dan infus dextrose. Dan setelah kita dan kemudian selama 1 minggu kita cek lagi ya darahnya. Ternyata setelah 1 minggu kita cek darahnya, itu malah darahnya masih ya mengalami anemia normositik normokromik. Jadi tidak ada perubahan. Kita obati pakai antibiotik selama 1 minggu itu nggak ada perubahan. Sama sekali nggak ada perubahan. TPP-nya juga sama ya, nggak ada perubahan. Jadi makin meningkat, makin dehidrasi. Yang ada perubahan eh, limfositnya ya naik, cuma naik sedikit ya. Tapi secara umum anemianya dan dehidrasinya itu tidak tertolong ya. Padahal udah kita kasih obat macam-macam. Artinya apa? Selama 1 minggu itu kita kasih terapi itu nggak ada respon. Respon terapinya masih sangat jelek ya. Nah, sehingga kita kemudian berasumsi ini berarti prognosisnya jelek atau kita sebut dengan infausta. Biasanya kalau seperti ini ya kita sarankan biasanya ya, ini sudah sulit untuk kita tolong atau eh, kemungkinan adalah prognosanya dalam mati atau mati. Nah, kalau di luar negeri mungkin di euthanasia ya. Ya karena untuk apa namanya eh, menghilangkan rasa sakit ya. Tapi kalau di Indonesia hampir semua dokter kebanyakan tuh menolak eutanasi. Kita nggak tega lah. Gitu. Ya, it's better dia meninggal karena struggling ya, walaupun kita tahu dia itu kesakitan, tapi daripada di eutanasi. Mostly ya, kebanyakan. Nah, tapi sekali lagi choice ada di klien ya. Lalu pertanyaan bagaimana kalau di eutanasi, Dok? Nah, boleh apa enggak? Nanti ini berkaitan dengan etik. Nah, nanti kita diskusikan di situ ya. Lalu terapan seperti apa? Oke, ini distemper inclusionnya seperti ini ya. Ini ada inclusion.
inklusi ya, di bagian polimorfonuklear sel ini juga ada, ini khas. Dan ini harus hati-hati ya, adik-adik sekalian, jangan sampai Anda terpengaruh dengan Ehrlichia. Jadi ada namanya Ehrlichia ya. Ehrlichia juga mirip-mirip seperti ini nih. Ehrlichia ya, ada inclusion body-nya di sini. Tetapi inclusion body Ehrlichia itu khas ya. Khasnya adalah dia tidak nggak ada heart rate disease. Kemudian dia juga spesifik ke neutrofil aja biasanya, bisa neutrofil aja, dan dia jarang ke sel darah merah. Enggak. Jadi dia nggak ada di RBC. Dia mostly semuanya kalau Ehrlichia itu hanya di neutrofilia. Tapi kalau distemper dia bisa ada di RBC dan juga bisa di neutrofilia. Seperti itu. Oke, menarik bukan? Kuliahnya ini adalah daftar referensinya. Nanti kita akan lebih banyak diskusi ya, adik-adik sekalian, pada saat kita ketemu. Silakan dibaca-baca, silakan dipelajari kembali materi saya. Kemudian dibaca lagi, ini adalah referensinya. Nanti kita bisa pada saat kita nanti ketemu di kelas besok hari Rabu, kita nanti akan lebih banyak diskusi berkaitan dengan kuliah perdana ini, apa apa yang Anda ingin capai di kasus interpretasi patoklinik, dan nanti kita bahas juga dengan kasus distemper. Apakah Anda pernah punya pengalaman anjing yang kena distemper? Mungkin bisa nanti kita sharingkan ya. Mungkin juga ada yang survive ya, yang bisa survival dari distemper. Bagaimana cara kita menyelamatkan anjing yang terkena distemper? Survive-nya seperti apa? Bagaimana? Nanti kalau Anda punya pengalaman-pengalaman, silakan Anda bisa bagikan. Nanti kita bisa diskusi di kelas lebih menarik. Oke, ini kita ada kuis terakhir ya. Ini ada kuis lagi. Silakan nanti di join kuis dengan 598989 referral code-nya eh, sebelum dan sesudah. Nanti nilainya bagaimana? Coba nanti kita dilaporkan ya. Nilainya seperti apa? Silakan tulis di forum bagaimana nilainya, apakah ada peningkatan atau malah nggak ada peningkatan, sama aja gitu. Nah, nanti berarti itu PR saya nanti untuk kita bisa perbaiki. Nanti kita lebih banyak diskusi ya di kelas. Nanti tetap stay tune di Elok. Nanti bagaimana hasilnya, seperti apa, ada diskusi-diskusi, ada kuis-kuis atau tidak, dan seterusnya. Nanti kita akan umumkan semuanya ada di Elok. Baik, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya kuliah ini, dan kemudian bisa nanti menambah wawasan adik-adik sekalian untuk bisa menjadi seorang detektif ya. Ini ibaratnya kayak detektif ini. Jadi hanya dengan data-data Anda bisa menyimpulkan apa, interpretasinya kemana, dan seterusnya ya. Yang penting datanya lengkap dulu. Nanti pola logikanya itu ada di eh, kepala Anda begitu. Arahnya nanti kemana. Oke, begitu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di kelas ya. Hari Rabu. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.